Assalamualaikum, ketemu lagi sama Bu Mega di 3 Minute Learn History. Kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Sebelum kita bahas runtuhnya Vietnam Selatan, kalian harus tahu dulu nih kenapa Vietnam itu bisa terbagi jadi dua, yaitu Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, di sini sejak tahun 1840-an, Vietnam berhasil dikuasai oleh negara Perancis. Nah, setelah melakukan serangkaian perang kolonial di Indochina, jadi Indochina itu adalah negara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Jadi North Vietnam sampai South Vietnam ya di bawah. Nah, selama Prancis berkuasa di Vietnam, rakyat Vietnam ini tinggal diam. Nah, sempat terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum nasionalis, tapi belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya di tahun 1919, ketika perjanjian Versailles sedang dirundingkan, nah ini ada kaum nasionalisnya dari Vietnam namanya Ho Chi Minh. Nah, ini adalah tokoh yang namanya Ho Chi Minh. Nah, Ho Chi Minh ini dia meminta kemerdekaan atas Vietnam. Tapi ternyata itu tidak diindahkan oleh Prancis. Nah, sehingga Ho Chi Minh ini mendirikan sebuah kayak organisasi perjuangan gitu yang namanya Viet Minh, yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam guna menggempur kekuasaan Prancis di negaranya, sehingga Vietnam masih harus jadi sebuah negara jajahan Prancis sampai dengan 1941. Nah, setelah itu Ho Chi Minh mendirikan Viet Minh. Nah, ini adalah sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung Vietnam supaya merdeka. Nah, setelah itu, guna menggempur kekuasaan Prancis di negaranya, perjuangan itu baru berhasil tanggal 2 September 1945. Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam, nah, di mana dia menjabat sebagai presiden pertamanya. Nah, tapi karena Prancis balik lagi ke Vietnam pada tahun berikutnya, akhirnya meletuslah Perang Indochina pertama, yaitu antara Prancis dengan Vietnam, yang akhirnya itu melahirkan atau berakhir dengan Perjanjian Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954, yang isinya salah satunya adalah memisahkan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, kemudian Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh ini sebagai pemerintahannya dengan ibu kotanya di Hanoi, sementara Vietnam Selatan itu dikuasai oleh Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh Diem dengan ibu kotanya di Saigon. Nah, selain itu Prancis juga mulai untuk menarik semua masukannya untuk keluar dari Indochina nih. Setelah terpecah, jadi Bao Dai ini sama Ngo Dinh Diem nih kok akhirnya ada kayak unsur-unsur dia nih pengen memperebutkan kekuasaan gitu loh, yang di sini kemudian dimenangkan oleh Ngo Dinh Diem, di mana dia melakukan referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955. Nah, lalu di sini dia juga mengangkat dirinya sebagai presiden. Nah, hai, ketemu lagi sama Bu Mega dan ini part 2 dari runtuhnya Vietnam Selatan. Tadi kita udah ngebahas kalau misalkan Vietnam itu kebagi dua, yaitu di mana Vietnam Utara itu berhaluan komunis dan Vietnam Selatan itu berhaluan liberal. Dan Vietnam Utara itu didukung oleh Cina dan juga Uni Soviet, dan juga Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Nah, semenjak ini benar-benar konflik terus-terusan terjadi di mana Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu saling menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya kemudian untuk menyatukan Vietnam nih, benar-benar Ho Chi Minh ini benar-benar luar biasa banget. Ada yang namanya perang gerilya yang diadopsi dari Indonesia juga. Nah, di sini akhirnya setelah lamanya berjuang perang itu berakhir di kemenangannya Vietnam Utara. Jadi di sini yang menang itu adalah pihak komunis. Kalau biasanya di sejarah-sejarah itu yang menangnya selalu tim Amerika Serikat, ternyata di sini tim komunis yang menang. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1973 perang ini dimenangkan oleh Vietnam Utara yang berhasil menduduki kota Saigon, yang kemudian kota Saigonnya berubah jadi ini, gambar ini. Nah, ini adalah kota Saigon yang berhasil diduduki oleh pasukan Viet Minh Viet Cong dan kemudian diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City. Terima kasih banyak kalian udah nonton, semoga ilmunya bermanfaat. Bye! Makasih udah nonton, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya